Maka kenapa tidak ada satupun sekarang Habib-Habib ini yang berani diajak bersumpah mubahalah? Kenapa? Mereka udah nggak yakin. Nah, yang bodoh itu muhibbinnya. Habibnya aja udah nggak yakin kalau mereka itu cucu Nabi. Kok muhibbinnya masih meyakini kalau Habib itu cucu Nabi? Berarti kan sebodoh-bodohnya makhluk di muka bumi ini adalah yang menjadi muhibbin dan jongos-jongos budak-budaknya Habib Balawi ini. Kan begitu. Bagi aku muhibbin lebih baik salah mencintai Habib daripada salah membenci kaum Habib. Astagfirullah. Udah tahu bini orang kenapa dicintai, udah tahu bahwa Habib itu bukan cucu Nabi berdasarkan 4 kajian keilmuan, kenapa masih dipercayai? Sebodoh itulah muhibbin. Itu yang namanya alim. Udah saya jelaskan menurut pendekatan ilmu sejarah, ternyata yang namanya Ubaid pongkol nasabnya Habib Ba'alwi itu tidak ada kitab satupun yang menyatakan bahwa Ubaid itu memang putra dari Ahmad bin Isa. Itu pendekatan ilmu sejarah. Jadi sahabat-sahabat perlu tahu ya, pongkol nasabnya Habib ini, pongkol nasabnya Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Lutfi, Habib Taufik, itu Nopel Begedabrus itu namanya Ubaid. Yang Ubaid ini tokoh nggak jelas, tokoh fiktif yang ditempelkan kepada Said Ahmad bin Isa. Said Ahmad bin Isa ini zuriyah Rasulullah yang asli. Gitu loh. Zuriyah Rasulullah yang asli namanya Said Ahmad bin Isa. Ditempeli yang namanya Ubaid. Siapa yang menempelkan nama Ubaid ini? Habib Abu Bakar Ali Asyakron. Dalam kitab apa? Dalam kitab Burqatul Musiqah. Karangan tahun berapa? Abad ke-9 Hijri. Sementara Said Ahmad bin Isa, zuriyah Rasulullah yang asli itu, wafat abad ke-3 Hijri. Tepatnya tahun 234 Hijriah. Tahun 234. Nah, ternyata di abad keempat tidak menyatakan bahwa Ubaid itu putra Ahmad bin Isa. Kitab abad ke-5, 6, 7 sampai abad ke-8 tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Ubaid itu adalah putra dari Ahmad bin Isa. Berarti siapa nih Ubaid? Tokoh fiktif yang ditempelkan oleh si Abu Bakar Ali Asyakron dalam kitabnya Burqatul Musiqah pada abad 9 Hijriah. Dan ini yang kita kaji selama ini, sahabat-sahabat. Pendekar MDR host auranya gelap buram nggak cerah amat sekali. Nggak apa-apa. Daripada auranya Habib Neon itu sangkanya bercahaya, nggak taunya dipasangi lampu neon, lampu LED dari belakang sorbannya. Aduh, ketahuan deh. Apalagi kayak semacam siapa namanya itu yang jenggot pirang itu. Aduh, siapa yang matanya melotot-melotot itu loh, mendeli itu. Yang dulu pernah ceramah dia seolah-olah terbang, ternyata pakai alat itu. Sekeji itu mereka nipu umat gitu loh. Sekeji itu mereka nipu umat. Hanya pengen menunjukkan seolah-olah itu sebuah karomah, garomah. Padahal garomah palsu. Disebutnya itu Habib itu cahayanya kayak lampu neon, disebutnya Habib neon, nggak taunya dipasang lampu di dalam sorbannya, ditutup begini seolah-olah bercahaya kayak neon. Ada lagi yang jenggot pirang yang matanya mendelik itu seolah-olah terbang itu, berdiri lagi ceramah itu naik gitu kan, seolah-olah ada karomah, ternyata pakai alat penderek. Nggak punya malu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mansu 66, welcome. Maran, welcome. Oh iya, Umar ya, Umar kepet, Umar mendelik. Kayak iya, cucu-cucu. Nah, saya ini dalam rangka menyampaikan kebenaran berdasarkan kajian-kajian ilmiah, bahwa secara ilmiah, secara saintis, Habib-Habib ini ternyata bukan cucu Nabi. Berarti selama ini memang kita cuma ditipu dengan klaim-klaim palsu mereka. Gitu loh. Ada juga iblis yang selalu dengki. Betul, Alef, betul.
Alep kan tahu ya karakter iblis itu. Iblis itu dia tidak lebih alim, tetapi dia merasa lebih alim. Iblis itu tidak lebih beriman, tetapi dia merasa lebih beriman. Iblis itu tidak lebih cerdas, tapi dia merasa lebih cerdas. Nah, merasa lebih cerdas itulah karakter iblis. Sama persis dengan karakternya Habib Ba'alwi ini. Yang mengaku lebih dekat dengan Tuhan. Mengaku menjadi wali-walinya Tuhan. Mengaku paling beriman. Mengaku paling soleh. Itulah karakter iblis. Makanya Kang Alep hati-hati dengan karakter-karakter iblis yang dinampakkan oleh Habib Ba'alwi ini. Maka kenapa mereka selama ini mencaci maki kiai-kiai pribumi? Bahar Smith mengatakan kiai-kiai pribumi ini kiai anjing, kiai babi ketika kiai kita mendukung pemerintah. Ya, Habib Rizik juga mengatakan begitu. Jokowi, Jokodok, presiden goblok, menteri agamanya sesat, istana iblis katanya. Tidak mungkin toh cucu Nabi mengeluarkan kata-kata seperti itu. Tidak mungkin. Mustahil ada zuriyah Nabi bisa mengungkapkan kata-kata seperti itu. Mustahil. Ya, kadang kan saya keceplosan juga doa catering. Saya manggilnya Kabib aja dah. Kalau nggak kebab. Emang udah enak betul mereka itu. Ai Badru famam apa ini nama aja nggak jelas kalian pendukung Jokowi. Ini bukan membahas masalah presiden, bukan membahas masalah presiden. Kita ngebahas klaim Habib ini yang ngaku cucu Nabi, bro. Santai aja sih, Beb. Ya Allah, Beb. Kalau kepanasan minum es, masih kurang dingin masuk kulkas, Beb. Ai Badru, manusia ada salahnya. Betul, manusia itu tempatnya salah dan dosa. Tetapi manusia tidak boleh bohong. Nah kalau Habib ini bukan cuma salah, tapi tukang bohong. Gimana nggak tukang bohong? Ngaku cucu Nabi, ternyata tidak bisa menunjukkan bukti. Itu kan nipu namanya. Udah salah, nipu pula. Memanfaatkan penipuannya untuk membodohi umat. Kan begitu. Rasito Prabowo cinta Habib. Prabowo cinta Habib. Gilol ya Rasito. Mana ada Prabowo cinta Habib? Sama siapa? Oke, jadi. Aduh, sorry agak. Oke. Titi DJ. Tuan muda, ya Tuhan muda. Begitu memang karakter Habib itu. Mereka itu tidak ngaca. Wajah tidak setampan Nabi Yusuf, ya kan? Ngaku sebagai cucu Nabi, muka acak-acakan jauh dari nur ilahi, ngaku sebagai cucu Nabi, ya kan? Lihat tuh si Umar Kefet itu. Apa pantas gitu ngaku sebagai cucu Nabi? Yang namanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu manusia paling tampan sejagat. Melebihi tampannya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Maka mustahil melahirkan zuriyah yang enggak tampan. Nah pertanyaannya Habib ini tampan apa enggak? Ngaca. Beli kaca ukuran 2 meter kali 1 meter itu ngaca bolak-balik. Pantes nggak ngaku sebagai cucu Nabi? Sudahlah bodoh, nggak punya ilmu, wajah juga nggak mendukung, ngaku cucu Nabi. Pekok namanya, pikir pakai otak. Orang nggak marah lagi jadi marah. Awas kualat. Mana ada cerita kualat sama Habib Ba'alwi sekarang yang kualat dengan kiai-kiai Nusantara. Kenapa? Karena mereka udah menghina kiai-kiai pribumi. Makanya mereka kualat jadi bahan bulian. Siapa sekarang netizen yang suka dengan komentar-komentar yang positif itu terhadap Habib itu ketika mereka live? Bisa dilihat. Nggak ada. Kenapa? Alam udah muak dengan Habib ini, dengan klaim mereka yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu, jadi pelaku maksiat. Itu.
Asep Sarkowi katanya mirip Rizik. Iya, saya nggak ngomongin Rizik itu jelek ya, tapi harusnya Rizik itu juga ngaca lah. Masa pernah terganjal cat mesum ngaku cucu Nabi, itu kan penghinaan atas nama zuriat Nabi. Penghinaan itu. Hatinya rusak karena hasad dan sebarkan fitnah. Betul, Rizik memang begitu. Ya, Stres Al-Kazab, akun Stres Al-Kazab ini betul. Hatinya rusak karena hasad dan sebarkan fitnah. Betul, Rizik memang begitu. Lihat Rizik itu. Tiap pidato-pidatonya nyebar fitnah. Ingat Pilpres 2019. Itu videonya viral itu. Ayo kita sebarkan YouTube, sebarkan informasi-informasi, sebarkan fitnah-fitnah. Sebesar apapun kebaikan mereka, jangan diupload, jangan diberitakan. Tetapi sekecil apapun keburukan mereka, kesalahan mereka, kita besar-besarkan. Itu kata Rizik. Memang tukang fitnah. Stres Al-Kazab. Ini untuk akun Stres Al-Kazab ya. Memang tukang fitnah itu Rizik. Tukang adu domba, pribumi diadu domba, pekik-pekik di atas panggung, takbir. Tapi yang disuruh perang mukibin botolnya. Iya kan, dia sendiri meringkuk, bersembunyi, nggak tahu dibalik ketiak siapa. Pinternya mengadu domba pribumi, mirip dengan gaya-gaya, gaya-gaya komunisme zaman dulu. Negara lagi aman, tentram, damai, ya kan, diobok-obok, munculkan isu Indonesia gelap. Emang pekok bener Habib ini. Udahlah nipu nasab, ya kan, ngaku-ngaku cucu Nabi, nipu umat, ngebodohi umat, mencaci maki kiai-kiai pribumi, mencaci pemerintah yang sah. Pantas nggak itu ngaku cucu Nabi? Sudahlah nggak pantas. Secara keilmuan memang bukan cucu Nabi. Gitu loh bro. Omonganmu fitnah juga bang. Yang mana? Tunjukkan HAM Borneo. Fitnahnya yang di mana? Apakah ketika saya mengatakan bahwa Rizik itu pernah tergandal cap mesum itu fitnah? Ada datanya, udah ditetapkan sebagai tersangka. Yang akhirnya dia kabur umroh terlama sepanjang sejarah peradaban manusia. 3 tahun. Pulang-pulang setelah di SP3 kan itu kasus. Kan gitu. Begitu pulang 3 tahun diangkat jadi imam. Imam apa? Masa mesum jadi imam? Ngaku cucu Nabi. Faham Borneo? Fitnah apa lagi? Yang Habib itu PKI. Memang PKI. Siapa Den Aidit? Siapa Farul Barokbah? Siapa Sopen Barokbah? Siapa Muso Al-Munawar? Dari Baalwi. Dan itu gembong PKI. Bukan anggota PKI, gembongnya. Enggak apa-apa. Masa iya saya harus berulang-ulang 5 kali mengulang-ulang hal yang sama? Sebodoh itukah kau itu Habib? Sebodoh gitukah kau itu mukibin jongos Baalwi? Astagfirullahaladzim. Kalau Habib fitnah itu fitnah syar'i. Iya, mereka menganggap ketika sudah menggunakan jubah, menggunakan imamah, mengeluarkan ujaran kebencian seolah-olah kebencian yang syar'i begitu. Hanya modal imamah. Ajaran apa ini? Ridwan, lucu kamu mas. Yang lucu itu yang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi nggak bisa ngasih bukti. Itu yang lucu. Makanya sebelum typing sahabat-sahabat ya, pakai otak, pikir dulu. Jadi nggak jadi ketawaan, bahan tertawaan netizen. Ingat kata Prabowo waktu pertama kali dia dilantik, kita ini kedatangan tamu udah ratusan tahun, lupa pulang katanya. Siapa yang disinggung itu? Ya Balawi ini. Nah, ini nih kerjaan Habib ini, Stres Al-Kazab ini. Tappingnya lihat. Kamu ngaca dan ya pasti sedih lihat kamu. Justru yang paling sedih itu ketika leluhurmu menyaksikan ada anak cucunya menjadi budak-budak dan jongos-jongonya Habib yang ngaku-ngaku cucu Nabi ini. Itu yang bikin leluhurmu murka.
Gitu loh. Udah tahu cucu palsu kok diyakini jadi cucu asli. Itu kan sebodoh-bodohnya makhluk. Monyet aja nggak sebodoh itu kok. Kok kalian mau jadi budak-budaknya Habib ini? Udah tahu Habib itu ngaku-ngaku doang. Ih, aneh ya Muhyiddin ini. Kok sebodoh itu gitu loh? Minum apa sih? Astagfirullah. Rasito, kalau typing itu jangan copy paste, belajar ngetik. Handphone itu digunakan untuk cerdas. Copy paste, copy paste. Nggak punya otak kau. Kepala itu isinya otak, jangan tai. Nah, keluar kata-kata kasarku. Diajarin bener-bener kok ngeyel. Bentar ya. Sahabat-sahabat, tolong bantu tap-tap layar ya. Saya tak minum dulu ya. Mohon maaf, Kang Soka, terima kasih tanda layarnya. Ya, itu Kabib-Kabib ya, Kabib-Kabib Balai, standby dulu di sini di Komal ini ya. Kita diskusi ya, kita diskusi. Saya ambil minum dulu sebentar. Oke? Saya udah sehat-sehatnya ini. Alhamdulillah.